usaha ini sudah berapa lama? Setelah kita pelihara magot BSF Kurang dekat 11 bulan. 11 bulan. Jadi ini baru 11 bulan. Jadi baru akhir tahun 2019 Iya, mulai. akhir tahun bulan 11 tanggal 26 saya mendapatkan di hari ulang tahunku saya mendapatkan magot itu. Oh gitu. Iya. Jadi Udah pas tahun hari ini. Setahun. Apa? Bulan ini. bulan ini ya. Iya. Jadi ini hadiah apa ya, ulang tahun ya. Hadiah usaha ulang ini. tahun. Oke, kita ngobrol dulu nih. Ayam ini saya lihat udah ratusan ini. Ini awalnya berapa banyak? Awalnya ada sekitar 16 ekor. 16 ekor. Iya. Padahal yang dijual sudah banyak. Oh, yang dijual sudah ratusan. Udah ratusan ya. Kira-kira ini selain apa namanya yang dijual, apa hasilnya? Telur. Setiap bulan bisa berapa? Atau hari? Per hari? Per hari ada sekitar 40 rata-rata. Iya. 40 butir tiap hari telur ayam kampung ya. Iya, karena masih yang sebagian masih Sebagian remaja ya. Karena Sebagian kita masih masih remaja. pemula budidaya kan. Budidaya ya. Iya. Oke, tadi magot itu Inang selain ke ayam kemana lagi? Ke ikan lele. Ikan lele Iya. punya sendiri juga. Oh, udah habis, sudah ditelan, udah dimakan. Oh iya, maksudnya punya sendiri Iya, juga lelenya. punya sendiri juga. Oke. Iya. Selain lele, Ada apa? Bebek, bebek, entok. bebek ada ya. Oke, bebek. Bebek, entok. Artinya masih hasil magot ini udah ada yang dijual belum? Sudah banyak. Jadi magotnya aja maksudku. Magot, pupa, semua udah. Udah dijual. Ada telur, larva, sama magot. Iya. Jadi semenjak kita sudah punya budidaya magot BSF, sudah 15 keluarga yang punya kandang magot BSF. Dari kita. Di Toba ini. Tobasa. Di Tobasa. Enggak hanya di Permaksian aja. Enggak. Artinya Tobasa ini. Tobasa. Iya. Jadi selain dari usaha sendiri, Amang dan Inang ini juga sudah menjual ke sekitar 15 pembudidaya baru. Jadi sudah ada sekitar 15 keluarga lah yang membudidayakan seperti Amang Inang ini memulai usaha baru, dan mudah-mudahan nanti juga itu akan berkembang ya, dan Toba akan hebat nanti dengan produksi ayam seperti ini ya. Selain tadi telur tadi sekitar 40 per hari ya, 40 butir. Yang dijual rata-rata per bulan berapa ekor? Ayam. Tergantung pemesanan. Kadang mau 15 ekor sehari. Rata-rata aja dulu Inang yang udah pernah dijual sejak ada usaha ini per bulan udah pernah paling banyak berapa ekor? Per bulannya? Per bulannya sekitar 50. 50 ya? 10 ekor satu bulan ya? Udah pernah ya? Jadi itu ayam kampung, jadi bukan ayam potong seperti yang bukan di ayam petelur, ini namanya asli ayam kampung. Dan seperti ini nggak di kandang ya. Tidak jadi di kalau kandang. ini hanya malam doang masuk. Iya, hanya malam. Ini hanya malam doang masuk, tidak di kandang. Saya dengar-dengar juga dari orang TPL ya, dagingnya ayam Inang ini empuk, enak. Setelah makan magot. Kalau boleh tahu ini contohnya, ada nggak perbedaannya contohnya makan magot dengan atau makanan ternak lain gitu? Kira-kira ini lebih bagus nggak hasilnya dengan contohnya Yang makan lebih- pelet atau apa? Iya, yang lebih dampak sama kita yang lebih apa? Di hasil telurnya. Hasil telurnya? Iya. Jadi kalau yang namanya ayam kampung budidaya magot dari magot BSF, putihnya dia lebih kental. Iya. Beda dengan ayam-ayam kampung yang lainnya, telur-telur ayam yang kampung yang lainnya. Jadi putihnya dia lebih kental, Berarti baru proteinnya ya lebih tinggi ya? lebih tinggi, lebih kental. Jadi waktu kita pecahkan, kita bisa langsung pegang sendiri, bisa sendiri. Sendiri putih telurnya itu. Iya, putih telurnya. Jadi Kental enggak, ya? ketika Nggak kita seperti pecahkan, cair ya? ya enggak. Nggak Ketika ditarik kita yang pecahkan, kuningnya, kan? enggak langsung putihnya enggak langsung mencair kayak gitu. Berarti proteinnya tinggi ya? Proteinnya tinggi. Selain itu berarti tadi kan udah bicara ayam. Tadi bicara juga sudah dijual telurnya, maksudnya telur itunya, magotnya juga sudah dijual, ayamnya sudah dijual. Ternyata ini lebih banyak yang usaha adalah Inang ini. Maksudnya ini kan inspirasi juga bagi para ibu-ibu yang tidak punya keahlian mertonun, yang tidak punya keahlian manirat atau apa. Coba ini nanti Inang Simajunta Nyonya Manik jadi sumber informasi kita. Itu gunanya kenapa saya Thompson Sirus datang ke tempat ini untuk membagikan informasi. Ternyata di Permaksian desa apa ini, Mak? Desa Banjarganjang. Jadi nama Banjarganjang. kampung
Simartatoba, jangan lupa nanti Simartatoba. Simartatoba, Desa Banjarganjang. Kampung Simartatoba, Desa Banjarganjang, Kecamatan Permaksian. Masuknya dari Simpang 4 apa itu namanya itu? Pengombusan ya. Masuknya dari sana. Nggak terlalu jauh dari kota Persea, tidak terlalu jauh juga dari kawasan industri Toba Pulp Lestari. Artinya ini bukan di pegunungan sana ya, tetapi ini di antara kota Persea dan pabrik PT TPL. Ini tempat usaha ini tidak menjadi kumuh daerah ini justru karena makin bersih. Itu sebabnya tadi kita bicara dari segi lingkungan hidup, Inang ini sudah berbuat. Kalau kita bicara tadi 50 kilo per hari dia ambil sampah atau sisa yang dari ikan, dari contohnya ayam-ayam atau buah-buahan tidak layak pakai, itu sudah sekitar 1,5 ton per bulan digunakan Inang ini sampah rumah tangga ya, sampah rumah tangga, tetapi yang dari pasar ya, yang dari kalau di sini istilah orang Batak dari Onan Persea, baru hanya dari Onan Persea. Kita lebih baik contohnya gimana Onan Lagu Boti, gimana Onan Balige, Silaen, Parsoburan, Lumban Julu dan berbagai kota-kota yang punya pasar. Tentu di sana banyak limbah-limbah rumah tangga organik ya yang bisa dimanfaatkan. Tidak perlu lagi ternyata beli pakan, nggak perlu lagi stres cari-cari makanan untuk makanan ternak, dan ternyata hasilnya luar biasa. Dibilang luar biasa karena bisa berlipat ganda, semua bisa dimanfaatkan ya, semua mulai dari apa namanya tadi itu bangkai lalatnya bisa cangkang lalatnya bisa yang digunakan. Maggot itu baru dari sisa makanan magotnya, namanya kohenya, bukan kasgot. Sisa makanan dari maggot itu namanya kasgot, bekas maggot. Itu masih bisa dipakai untuk apa itu? Untuk pupuk ya, organik. Pupuk organik. Jadi sangat bagus untuk kesehatan juga. Kalau kita bertani sangat bagus. Tanamannya juga tanaman organik. Kalau boleh tahu juga Inang, selain daripada tadi ini kan udah hasil yang kita lihat. Awalnya tadi kan Inang kan nggak tahu seperti apa ini bikin maggot. Iya. Dari mana sih Inang? Otodidak lah istilahnya. Tadinya kita kan punya ayam. Jadi sekitar 16 lah tadi. Sekitar 16. Kok 16 ayam kok telurnya cuma 2-3 gitu kan, nggak sesuai dengan paling tidak ya banding 3. Ini tidak ada kan. Jadi kita cari akal lah. Pertama kita budidaya dengan budidaya cacing. Cacing memang bagus. Cumanya untuk cepat perkembangannya, untuk dikonsumsi agak lama lah ya. Ayam lama prosesnya. Tidak segampang dengan maggot ini. Jadi waktu kalau buka. Saya coba ke cacing nggak segampang, agak ribet dia. Tapi dengan maggot ini kita cepat. Kita tinggal ambil lalatnya dari alam, kita pancing dari alam. Kadang lalatnya mulai bertelur 1, kadang 3 hari kemudian baru bertelur 1. Tapi dengan satu lalat kita kembangkan. Ya. Jadi sesudah kita belajar dari YouTube, kita kembangkan lalat yang satu ini, yang telurnya ini kita tetaskan. Kita belajar terus, kita tetaskan. Mau 3 hari lagi nanti tetap kita tetaskan. Dengan satu lalat itu kita tetaskan, kan satu lalat menghasilkan 800 sampai 1000 lebih. Telurnya 1200 tadi ya. 1200 telurnya kan. Ya itulah yang kita kembangkan. Jadi belum kita kasih ke ayam, kita coba-coba dulu sampai dia besar. Tetapi tetap kita belajar. Sesudah kita belajar ya udah, sampailah dia jadi pupa. Sesudah dia pupa, kita tetap belajar lagi, kita buatlah kandangnya. Itulah kandang yang pertama yang kayu-kayu yang di atas itu. Jadi mulailah. Jadi sesudah umur 5 hari lalatnya bertelur kawin, sesudah umur 7 hari dia bertelur. Kita belum tahu caranya bertelur kok di mana ini gitu kan. Kita belajar lagi, terus gali lagi belajar. Kita buat medianya, kita buat dari karton pertama. Sesudah kita buat dari karton pertama, baru kita lihat sudah bertelur. Ya itulah bolak-balik kita kembangkan.
jadi magot. Jadi pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, ternyata Inang ini belajar dari YouTube ya. Udah berhasil kita bagikan lagi nih video ini nanti ke YouTube agar berkembang. Inang ini sudah dapat ilmu dari YouTube. Nanti kita bagikan ke YouTube lagi karena Inang ini sudah diberkati menjadi berkat lagi dia bagi orang lain. Mudah-mudahan jadi inspirasi Inang ini ke orang-orang yang menonton. Saya yakin itu. Mungkin juga nanti suatu saat Inang ini sudah menjadi tokoh besar sesudah banyak ini yang 15 berkembang lagi jadi berapa banyak nanti yang di daerah Toba menjadi peternak ayam, menjadi peternak bebek, peternak lele yang dihasilkan dari magot. Ini kan tentu Inang tadi kan udah berjuang lah ya, belajar. Ada nggak kira-kira contohnya tadi saya lihat ada TPL tulisan ya. Sumbangan apa dari TPL? Karena kan kita buat pelet sendiri. Okay. Dari magot ini sudah kita buat pelet sendiri. Mereka memang sudah mau kasih lah sama kita, masih dalam proses. Tapi banyak hal yang kita butuhkan. Salah satunya kita butuh bangunan untuk lebih berkembangnya budidaya ini. Kita ada permanen yang dari semen. Dari semen ya. Iya, jadi kalau di kandang ember atau apa namanya? Kandangnya ya. Jadi dia tempat Inang ini masih nanti kita tunjukkan ya seperti apa peternakan magotnya, peternakan ayamnya kami sendiri di sini di tempat ini. Kalau lebih rapi lagi ini bisa jadi inspirasi. Selain ke TPL, saya berharap Pemkab Toba ini harus turun tangan ini ya, membantu seperti Inang ini. Inang ini nanti jadikan mitra Pemkab Toba ya. Jadikan mitra Pemkab Toba agar dididik lagi lebih banyak lagi masyarakat ya. Saya yakin Inang ini pasti mau berbagi dengan makin besar lagi usaha ini. Jadi tadi TPL apa aja yang udah di Ember sama rangrang. Ember sama rangrang dikasih bantuan lah ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Bantuan CD sekitar berapa banyak ini? 50 seperti ember. Ini 50 ember sama jaring ya. Untuk satu gulungan yang lebar berapa meter ini? Satu setengah lah. Jaring untuk kandang ayam sama ember. TPL juga saya berharap jangan tanggung-tanggung membantu. Jadikan seperti yang diminta Inang ini, bangunan yang kalau bisa yang permanen ya. Biar bisa jadi contoh. Mudah-mudahan TPL bisa memprogramkan berbagai acara untuk Inang ini agar bisa menginspirasi lebih banyak lagi orang-orang di luar sana yang butuh inspirasi usaha. Inang Nyonya Manik Boru Simajuntak sudah memberikan kita, membuka mata kita, ternyata di Toba bisa berhasil usaha magot ya, budidaya lalat BSF. Oke, black soldier fly itu yang harus saya informasikan ke pemirsa YouTube channel Thompson Sirus. Mungkin ini dibanding usaha-usaha yang di Jawa mungkin sudah tertinggal secara waktu, tetapi di Toba ini salah satu yang harus betul-betul inspiratif, karena memang kalau sudah ada yang memulai jangan sampai mundur lagi, ini harus naik lagi terus ya. Mudah-mudahan suatu saat juga Inang ini bisa jadi sama Amang ini dapat lingkungan hidup lah ya, prestasi lingkungan hidup, karena 1,5 ton loh per bulan sampah ya. Justru itu yang paling bau, sampah yang digunakan di sini justru itu yang paling bau, sampah rumah tangga. Memang kalau dinas lingkungan hidup udah datang ke sini. Iya, tapi dia belum kasih penghargaan kan. Udah datang doang. Betul datang, kita udah senang kita sama orang DL. Orang DL juga dari DL di ya, sini. DL. Jadi orang DL FM atau DL IT ya? IT. Oke, DL. Simatupang, Pak Simatupang ya? Ya. Oh, Pak. Udah kesini dia. Oke, Profesor Simatupang, Direktur DEL sudah datang juga kemari. Menurut Amang Manik dan Inang Simajuntak, mungkin mereka diskusi juga bagaimana mengembangkan ini ya. Mungkin juga. Nah, Thompson Sirus juga begitu, datang ke tempat ini untuk memberikan informasi ya. Apa-apa yang inspiratif di Toba, saya akan informasikan ke pemirsa YouTube channel Thompson Sirus.
bagi anak-anak rantau yang ada di di perantauan. Bila Anda tertarik ya membantu para orang-orang tua kita yang ada di kampung, ini juga bisa salah satu unit usaha yang bisa Anda apakan di kampung sendiri. Inang ini saya yakin bisa berbagi. Apakah nanti menjual telur itunya, magotnya bisa dikembangkan di kampung Anda. Bantulah kampung-kampung kita dimanapun para perantau yang udah berhasil ya. Ini contoh cerita sukses dari 16 bisa ratusan, udah dijual puluhan tiap bulan, telurnya bisa 40 setiap hari. Luar biasa. Oke? Tetap semangat dari Parmaksian Toba. YouTube channel Thompson Sirus memberikan cerita inspiratif bagi Anda. Tetap semangat Indonesia, tetap semangat Toba. Kecamatan Parmaksian. Simarta Toba. Simarta Toba Desa Berjang-Gerjang. Banjar Ganja. Mantap. Budidaya lalat BSF mantap. Coba disapa dulu pemirsa kita ini, YouTube channel Thompson Sirus. Hai gitulah. Hai. Horas Amang bilang. Horas. Jadi memang kalau di Toba ini penonton YouTube itu belum terlalu maksudnya belum terlalu banyak seperti di kota-kota lain. Tapi ternyata di Toba juga banyak usaha-usaha yang sangat inspiratif ya. Tidak kalah dengan orang-orang di Jawa sana, kita mau lihat-lihat seperti apa pembuatan proses magot. Magot itu bisa menjadi makanan ternak, bisa makanan lele ya. Inang, coba ini saya lihat ini lalar atau Lalat, apa nih? lalat ya. Iya. Kalau bahasa kerennya kemarin tadi apa? BSF. BSF itu BSF Black Soldier Fly. Black Soldier Fly ya. Biasanya kan orang nggak suka dengan lalat gitu. Iya. Nah, Lalat ini lain daripada yang lain. Ini namanya lalat BSF. iya BSF. Jadi lalat ini sangat menguntungkan bagi manusia. Kegunaannya lalat ini nantinya bertelur. Nah, telurnya untuk apa? Telurnya kita tetaskan menjadi ulat. Jadi ulat ya. Atau Ulat magot. atau magot. Ya. Larva, Jadi magot ya. Nanti kita lihat seperti apa modelnya magot itu. Iya. Ternyata telur daripada lalat ini itu yang jadi magot. Nah, ini nggak tahu berapa, udah ada ratusan ribu kali ini. Udah hampir. Ya, ratusan ribu ya. Ratusan ribu jumlahnya ya. Jumlah lalatnya. Jumlah lalatnya. Jadi ini prosesnya seperti apa? Nah, ngapain aja di sini dikurung? Oh. Lalatnya kita kurung biar jangan keluar, dan ketika dia bertelur nanti telurnya bisa di satu tempat, itu media tempat bertelur, ada kayu. Medianya nanti kita sorot ya, ada Iya. kayunya, media Iya. bertelurnya nanti Di situ dia tempat bertelur. di kayu ya. Di kayu. Ada di sana, nanti kita lihat ya. Jadi Iya. habis bertelur, telurnya itu diapain? Habis bertelur, telurnya kita ambil sekali 2 hari. Sekali 2 hari. Biasanya sekali 2 hari kita ambil. Kita panen telur lah. Kita panen telur. ya. Iya. Nanti dipindahkan. Dipindahkan. Di luar, keluar dari kandang lalatnya ini. Oke, artinya telurnya itu nanti diambil, dipindahin lagi medianya Dipindahkanlah ya. medianya ya. ke sana. Oke, di sana juga nanti ada tempatnya. Di dalamnya Ya. ada namanya pupa yang mau jadi lalat. Di dalam apa nih? Di dalam kota ini ada namanya pupa. pupa. Pupa itu yang mau jadi lalat. Dia lalat dengan pupa berbeda. Kalau lalatnya suka terang, pupanya suka gelap.
Iya, jadi di dalamnya ada pupa. Sama-sama bertelur juga. Sama-sama bertelur juga. Seharusnya Enggak, saya pupa masuk itu iya nih. Dia menetas jadi lalat. Dia menetas jadi lalat. Oh. Iya. Iya. Jadi yang itu menghasilkan lalat ini. Menghasilkan lalat. Nanti telur lalat ini yang Iya. jadi maggot. Iya. Berarti ini Iya. maggot apa namanya? Lalat. Lalat. Dan pupanya yang mau jadi lalat Ya. ada di apa? Di penggelapan namanya. Penggelapan ya. Jadi, Penggelapan. seperti itu ya. Sekali lagi tadi sekali 2 hari. Sekali 2 hari Pak kita Sekali panen. 2 hari panen telur. Iya. Oke. Itu kira-kira berapa banyak dari apa ini? Kalau dari sini kita selalu panen sekali 2 hari rata-rata 32 gram. 32 Hanya ini gram. saja. Hanya telurnya aja. Hanya telurnya aja. Hanya kandang ini Satu aja. kandang ini. Satu kandang ini. Karena kebetulan kita ada punya 3 kandang Oh, udah di ada sana pengembangan dan ya? di sana. Oh, ada Enggak, tiga kandang. ini justru pengembangannya. Kita pemulanya dari sana. Baru nomor 2 ini. Oh, iya. Berarti ini justru nomor 3. Nomor 3. Nanti akan dikembangkan lagi ya. Lompat nomor 5. Iya. Iya. Berarti selain daripada apa namanya tempat ini nanti ada 3 ya. 1, 2, 3 nanti Iya. akan kita lihat. Medium. Ini namanya ini dia Bentar. lagi bertelur lalatnya. Oh, itu lagi bertelur. Posisi lagi bertelur. Ini ada posisi lagi bertelur. Kebetulan di sini lagi banyak ini yang bertelur. Oke. Kita bisa ganggu. Buka dulu satu apa tuh tempat bertelurnya itu. Tunjukkan telur-telurnya ini. Ini dia lalatnya lagi bertelur. Oh, itu Nah, tuh. dan ini yang putih-putih inilah telurnya. Dekatkan, Oke. Maris, dekatkan. Oke, itu yang putih. Ah, itu itunya. Telur-telurnya. Nampak? Yang putih-putih ya, yang putih-putih telurnya ya. Iya. Oke, itu lumayan kayak Banyak ya. kayak tepung juga ya. Iya Oke, banyak. banyak ya. Berarti hitungan telurnya sekali panen itu Satu lalat graman itu ya. Gram per gram dia. Kalau satu lalat telurnya itu paling sedikit 800 butir. Iya. Satu lalat. yang sudah kami hitung, bahkan sudah sampai 10 kali kita hitung 800 sampai 1.200. butir. Oh, 800 sampai 1.200 per satu lalat per satu bertelur. lalat. Iya. Luar biasa ya. Lalat bertelur. Oke. Ini namanya pupa. Lupa. Angkat ke sini Alis biar dilihat pupa yang tempel ini. Bedanya pupa nanti sama maggot sama larva kan beda. Ya. Ini namanya pupa. Ini 2 minggu lagi sudah jadi apa? Karena kebetulan baru kita masukkan ini, udah panen kita tadi, baru kita masukkan ini namanya pupa, masih bergerak dia. Jadi kalau bergerak masih 1 minggu lagi dia tidak bergerak lagi. Iya. Itu namanya pre-pupa. 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 Jadi dia sudah pre-pupa 1 minggu lagi dia sudah jadi lalat, menetas jadi lalat. Oke. Oke, nampak? Ya, siap. Udah banyak. Inilah semua pupa yang mau jadi lalat. Makanannya apa pupanya? Enggak ada, enggak makan lagi dia. Makannya, lalatnya tidak makan dan Lalat, pupanya pupa juga tidak sudah makan. tidak makan lagi. Lalatnya ini kan cuma minum aja dia. Iya. Jadi lalatnya umurnya paling banyak sampai umur 12 hari. 12 hari ya. 12 hari. Habis itu Habis itu mati. Mati, Yang ya. jantan habis kawin mati. Yang betina bertahan dia sampai umur 12 hari. yang lalat yang mati itu dikasih Ayam Untuk ayam, untuk ayam ya. Iya. Jadi semua berguna ya. semua berguna. untuk pelet api lele bisa. Iya. Oke. Jadi kita buat tanaman bunga seperti ini biar seolah-olah dia di alam. Oke. Ya, makanya kita buat ada bunganya. Bukan asal ada apa ini, tapi ada kegunaannya. Ya pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, kalau orang Medan bilang bunga itu sebenarnya kembang ya. Kalau di Jawa biar paham. Lalat ini tidak makan, hanya butuh minum. Butuh minum ya. Iya. Dia hanya Tadi umurnya berapa? umurnya sampai 12 hari. 12 hari ya. Telur bertelur. Nah ini lihat ini. Lihat pemirsa YouTube channel Thompson Sirus ini banyak. Ini apa ini Inang? Ini namanya telur lalat BSF. Telur Lalat lalat BSF. BSF ya. Jadi ini tadi telur yang dari Dari kandang yang tadi ya. Iya. Jadi ini telurnya seperti ini prosesnya.
Jadi selain telur apa ini campurannya? Nah? Dedak, dedak. waktu kita Dedak, apa ya. ya, kita buat dedak biar Dedak lebih campurannya ya. iya campuran. Dan ada lalat yang mati. Ada lalat yang matinya ya. Oh itu karena terikut terikut. itu. Oh, terikut ya. Tetapi di sini ini adalah campuran telur sama dedak. Jadi waktu kita mengambil telur itu Jangan pecah, kita ya. berjangan pecah, kita pakai dedak, pakai Pakai kuas. dedak ya. Pakai kuas kuas. ya. Jadi makanya ada terikut dedaknya. Oke. Jadi ini telur sama dedak. Di bawahnya apa ini? Di bawahnya ada media untuk pakannya. Iya, apa Ketika aja? dia nanti menetas, dia akan Umur. turun sendiri. Umur 4 hari 5 hari. Sesudah 4 hari dia menetas, dia turun sendiri, Oke. cari makan sendiri. Di sinilah dia berkembang biak. Oke. Berarti ini medianya ya. Medianya. Medianya ya. Medianya. Apa aja ini Nang? Yang Nah, kita coba buat diterangin. biasanya medianya apa yang ada di lingkungan kita, itu Yang yang nggak kita layak buat. makan. Iya. Ada bisa kita buat sirsak, bisa kita buat medianya dari Pepaya. pepaya. Apa yang organik, yang namanya organik bisa. Sayur-sayuran juga bisa. Sayur-sayuran juga Sayur-sayuran bisa. ya. Iya. Artinya pemirsa YouTube channel Thompson Series, jadi kalau media-media ini adalah sisa-sisa dari makanan. Boleh itu atau juga yang katakanlah tanda kutip busuk, tetapi nggak busuk banget ya. Tapi ini dari pasar-pasar, Yang tidak layak lagi di yang tidak layak dikonsumsi manusia. Manusia. Nah, inilah medianya. Ada buah, ada sayur. Selain itu daging juga bisa. Bisa. daging bisa. Dagingnya yang tidak layak lagi dikonsumsi manusia. Nah, inilah medianya. Nanti tadi sesudah 4 hari Dia akan menetas. dia akan menetas Jadi larva. jadi larva. Nanti cari makan sendiri di sini. Selain itu kegunaannya katanya inang ini, coba Inang kenapa dia ini kan nggak bau saya lihat, padahal ini kan sampah semua. Coba Inang terangkan. Jadi ini nggak bau. Kalau di sini kita waktu menetas, masih menetas. Iya, Tapi sesudah dia menetas, kita jadi nanti dia akan jadi larva. jadi larva. Larvanya yang harus kita ini kan kita lihat. Jadi larva itu, maggot itu makan 2 kali dari berat badan dia. Kenapa dia tidak bau? Ketika kita masukkan makanan organik ke maggot itu, dia kuat makannya, cepat makannya. Dia 24 jam dia makan terus. Makan terus, 2 ya? kali dari berat badannya. 2 kali dari berat badan maggot itu sendiri. Iya, ya. Jadi sampah yang ada di lingkungan kita, misalnya kita punya maggot 1 kilo, dia bisa menghabiskan sampai 2 kilo sampah organik. Istilahnya Itu per berapa Per lama? 24 jam. 24 jam. 24 jam. Panennya dari menetas dia berapa lama? 12 hari. 12 hari. 12 hari. Nah, Panennya dia 12 hari sampai dia jadi maggot yang full. Yang untuk dewasa kita lah, kasih, dewasa. ya maggot dewasa, maggot fresh, itulah yang kita kasih untuk ayam. Untuk Tapi lele. kalau udah sampai dia umur 17 hari, dia sudah jadi pupa, bakal jadi kita buat jadi bibit. lalat. Bibit. Iya. Bibit lagi ya. Iya, Bibit. jadi Berarti yang untuk makanan ternak 12 hari. 12 hari. Maggot namanya. Maggot Kalau namanya. udah 17 hari 17 hari sudah jadi Sudah jadi pupa. pupa. Pre-pupa dan pupa. Nanti jadi Lalat. lalat lagi. Lalat Oke. lagi. Produksi sekarang udah berapa nih? Produksi sekarang kita Per hari. sekarang Yang maggotnya aja dulu. Oh, untuk maggotnya per hari kita rata-rata 40 kilo. 40 kilo ya 40 per hari. kilo per hari. Jadi memang usaha Inang ini luar biasa. Satu tadi kegunaannya untuk lingkungan hidup. Untuk lingkungan hidup. Kenapa Inang itu? Kenapa dibilang usaha ini ramah lingkungan? Iya. Jadi ketika kita mengambil makanan maggot ini dari di mana tempat di pajak atau di mana di pasar-pasar, sudah mengurangi sampah. Tadinya sampah menumpuk, tapi ketika kita mengambil per hari itu kita bisa mengambil sekitar 50 kilo Dari satu pasar ya? dari satu pasar. Hanya dari Persea ya? Iya, hanya dari Persea 50 kilo. Jadi sampah yang mau diangkut sudah otomatis sudah berkurang. Sudah berkurang sampahnya. Dan biasanya saya mengambil dari pajak Persea itu perut ikan. Perut ikan. Sisa-sisa atau potongan-potongan potongan ikan atau sisi-sisi Perutnya itu di ya. sini, ya. Jadi proteinnya sangat tinggi. Itulah yang dikeluhkan masyarakat kalau ke Persea bau banyak lalat. Tapi lalat hijau. ketika kita mengambil lalat itu sisa-sisa pakan itu nyampe di sini sudah tidak bau lagi karena langsung kita ada cara untuk mengasihnya biar jangan bau.
dengan sendirinya tidak bau lagi. Tidak bau lagi ya. Tidak bau lagi. Jadi itu dari segi lingkungan hidup ya, ini sangat-sangat direkomendasikan cara beternak ayam. Nanti ini beternak ayam, larva, lele segala macam itu nanti Ikan ikan hias. ya, itu menjadi usaha lain selain pembuatan magot ini ya. Kami sengaja ini di gang-gang sempit biar betul-betul ini jadi inspirasi usaha ya. Kenapa kami di gang-gang sempit seperti ini ambil gambarnya? Ini betul-betul tempat usaha Inang ini dan Pak Manik ya. Memanfaatkan samping rumah, memanfaatkan lahan yang ada nanti di belakang untuk tempat ayamnya, tempat lalapnya juga nanti memanfaatkan lahan yang ada. Jadi seperti itu satu dari lingkungan. Nanti kita bicara dari bisnisnya, ayamnya di sana, hasilnya. Sekarang kita lihat prosesnya dulu ya. Ini dia larva maggot. Nah, larva maggot ya. Iya, larvanya BSF lah. BSF ya. Ini Iya. baru kira-kira umur berapa nih? Ini umur 5 hari. 5 hari. Dari Umur setelah 5 menetas. hari. Iya, setelah menetas dari larva. Setelah menetas dari larva ini umur 5 hari. Apa-apa. Ini dia umur berapa nih? Ini umur 3 hari. Sebentar ini. Ini umur 3 hari. Iya, 3 hari. Umur 3 hari. Jadi ini apa tadi? Larva. Ini Ini larva. umur 3 hari ya. Iya. Ini larva umur 3 hari. Yang ini Inilah yang mau kita kasih, sudah full proteinnya 46%. Nah, inilah yang kita kasih untuk ayam. ayam ya. Itu Besar. ayam. Ini sekitar proteinnya tadi berapa? 46%. 46% ya. 45 sampai 46%. Wah, tinggi banget ya. Iya, Proteinnya tinggi. pantas. Iya. Oke. Protein tertinggi. Protein tertinggi ya. Oke. Jadi ini bisa langsung dikasih ke ayam? Bisa. Oke, nanti Nanti kita kita tunjuk kasih nanti. langsung ya. Boleh langsung. Nah, Biarin aja kasih semua kasih sama apa gitu. semua ini. Ada 300. Luar biasa nih, magot ini, magot Ayam. serbu sama ayam. Keseruan kita melihat ayam makan. Lihat ayamnya sampai Ayo, kita yang makan BSF, ayam-ayam kita suka. BSF ya, black shoulder Fly. fly.
Tadi kan saya udah lihat proses-proses dari mulai awal hingga ke peternakan ayam Pak Manik dan Inang Nyonya Manik Boru Simajuntak ya. Tadi ada saya lihat tulisan di situ ember-embernya CD CSR-nya PT Toba Pulp Lestari. Sudah sejauh mana ini? Kayaknya ada kontribusi TPL ini ke mereka ini ya. Coba dijelaskan itu Ros Melina Boru Sinaga. Ya, terima kasih Bang sudah datang membantu memberikan semangat buat Kak Kurnia dan Bang Manik. Sesuatu yang luar biasa sekali karena memang saat ini kita dari perusahaan membantu Kak Kurnia itu pun jauh sebelumnya kita sudah saling mengenal dan kemudian kalau tidak salah berjalan 8 bulan Kak Kurnia memulai usaha, kita saling mengenal ya. Dan kemudian Kak Kurnia ditanya butuhnya apa, dan kemudian diberikan sesuai dengan kebutuhan. Itu ada ember tempat telur lalat besefnya, dan kemudian dilakukan kunjungan berikut lagi apa yang dibutuhkan Kak Kurnia. Ternyata pemasaran tidak ada masalah, Nah, saat ini juga perusahaan tetap mendampingi Kak Kurnia bagaimana mengembangkan usaha ini. Dari dana CD CSR-nya PT TPL kita kan tidak bisa memberikan dana tunai. Nah, sementara beliau ini kan butuh dana untuk mengembangkan. Sementara kita dari perusahaan kita memberikan apa yang dibutuhkan si kakak ini tadi untuk mengembangkan usaha. Nah, sambil berjalan melihat apa kebutuhan di usaha ini, kami dari perusahaan juga mendampingi mereka untuk berhubungan dengan mitra yang lainnya. Seperti saat ini kakak ini sudah bekerja sama dengan perbankan, dengan adanya nama TPL mendampingi mereka lebih diakuin di sana, istilahnya legalitasnya dia itu langsung diutamakan seperti itu ya. Nah mungkin seperti itu tanda kutip ada jaminan lah ya. Ya sepertinya seperti ini loh. Kepercayaan lah. Sudah terdidik ternyata mungkin si kakak ini tadi sehingga mereka merasa percaya, dan kemudian ada kebanggaan tersendiri juga ketika bisa mendampingi Kak Kurnianya. Tamu kita dari perusahaan bisa kita bawa berkunjung kemari untuk belajar, dan ternyata Kak Kurnianya dengan sukarela memberikan ilmunya untuk dipelajari orang banyak, sehingga masyarakat di sekitar juga seperti kemarin kami dari perusahaan membantu kawan-kawan anak muda Karang Taruna dari desa lain untuk melihat ini loh ada peluang usaha di desa ini tanpa bantuan dari mana-mana, tetapi dimulain dahulu. Ibaratnya kalau kita dengan tangan kosong membuat proposal atau meminta bantuan, orang lain tidak akan percaya. Tapi memulainya, contoh kalau umpamanya kita sudah memulai seperti Kak Kurnia tadi, sudah ada kelihatan ini lalatnya, dan kemudian ada menghasilkan telur, kemudian menghasilkan ayam, dan penjualannya sudah jelas, maka orang akan datang sendiri kemari. Dan dari perusahaan juga kami membantu secara administrasi. Kakak ini kan tidak kuat ya, tadinya hanya menjual. Contoh kalau datang media manapun atau siapapun mau belajar, kakak ini hanya bercerita, saya sudah menjual ayam sekian kilo, tapi data tidak ada. Dan kemudian sudah berkunjung pemerintah dari sini, sudah berkunjung direktur dari sini atau dari sekolah mana, tapi kalau kita tanya data itu tidak ada. Nah, pelan-pelan kami juga dari perusahaan mendampingi Kak Kurnianya membuatkan buku-buku itu, dan bukunya sudah ada di rumah Kak Kurnia. Dan kita harapkan Kak Kurnia akan membuat kelompok juga di sini, kelompok masyarakat yang mengusahakan ini sebagai kelompok yang akan membangun kampung ini. Karena di sekitaran kita di Kecamatan Parmaksian, kita kan belum ada desa yang satu kampung itu menghasilkan apa sebagai oleh-oleh dari sini dan jadi mata pencaharian. Jadi kita harapkan Kak Kurnia jadi leadernya. Jadi unggulan ya? Ya, jadi unggulan yang bisa bercerita. BSF itu seperti ini, walaupun dari tadinya Kak Kurnia masih belajar dari medsos. Jadi itu yang tadi selain itu mungkin perlu saya dorong juga ya, karena tadi saya lihat juga perlu, karena saya kan udah keliling juga Toba ini. Agak jarang juga ditemukan seperti mereka ini. Untuk itu kalau Pemkab contohnya tidak apa, kalau Pemkab kan dia agak lambat
contohnya mengadakan acara. Kenapa? Karena dia harus anggarkan dulu. Saya berharap TPL ini yang contohnya tadi kan baru membawa-bawa, kalau bisa adakan seminar ya kan, masing-masing per kecamatan ambil berapa orang, tapi yang melakukan adalah TPL pembicaranya nanti Inang ini ya kan. Nah, boleh nanti sekalian di mana gitu, apa di TPL tempatnya atau di mana, atau bila perlu di restoran-restoran yang ada di pinggir Danau Toba kan gitu, biar menarik gitu. Jadi nanti akan saya sampaikan itu ke Pak Jandre Silalahi ya, biar apa namanya acara seperti jadikan Inang ini sebagai bahan-bahan inspiratif di apa ini. Nanti yang apa namanya tadi secara administrasi, secara bantuan apa namanya sudah dilakukan TPL. Saya berharap TPL seperti itu. Satu lagi tadi Inang ini minta ya dibisikkan aja. Ini kami bisikkan aja ini. Kalau bisa dibangun lagi biar ada role modelnya. Jadi kandang yang betul-betul yang apa namanya layak kita pertontonkan. Yang kalau tadi kan masih usaha dia sendiri. Kalau bisa tahun depan itu dianggarkan itu yang Inang ya. Yang dari menambahi yang Bapak Abang sampaikan tadi. Dalam waktu dekat kalau tidak salah Kak sudah mau diundang jadi pelatih ya. Ya, udah ada di plan, tapi kemungkinan masih di tahun 2021 sepertinya ya. Tapi sudah masuk di agenda kita untuk trainer di kecamatan lain. Tapi masih di Toba, itu cara kita juga untuk menginisiasi bagaimana kakak ini akan tetap maju ke sana. Jadi kita sekarang saling menjembatani, Pak. Itu yang saya sebut. Jadi TPL mensponsori tanda kutip ya kan, mengadakan event itu, lalu Inang ini sebagai apa? Saya pikir anggaran dari TPL pasti ada lah itu. Tinggal mengapakan ya kan, mengalihkan saja dari yang lain ke lebih bermanfaat, yang inspiratif. Terutama tadi kandang ya. Catatan itulah itu. Kandang yang apa dulu yang layak. Sudah dimulai, sudah masuk duitnya, tinggal kelola manajemen ya. Makanya tadi saya bilang juga, ketepatan ada kawan kita dari BRI-nya ya. Saya minta tadi dari mereka supaya juga dana itu dikontrol. Ya, sudah sampai di mana supaya tidak ada kredit macet juga ya. Karena bukan apa-apa, selama ini kan prosesnya gampang. Tapi selanjutnya untuk melanjutkan usaha ini kan mentok sampai di situ, dan diskusi kita juga seperti itu sama kakak ini, bagaimana mengantisipasi masalah sosial kita tadi. Kalau dari masalah skill kita tidak ragukan lagi, tapi kita berharap si kakak sama si abang juga membangun kelompok supaya bisa kita bantu lebih besar. Kalau saat ini kan masih personal nih, tapi personal pun tapi sambil berjalan kita tetap bantu di penguatan kelembagaan supaya lebih maju ya. Target kita sebenarnya bagaimana kakak berdua kakak sama abang bisa jadi dia punya PKBM yang bisa kemana-mana bisa join gitu loh. Nah itu plan kita dari perusahaan juga. Sudah mantap itu. Jadi yang paling utama sebenarnya adalah memang tadi ada yang ini kan sebenarnya transfer ilmu juga. Mereka yang biasanya Inang dan Amang kan nggak pernah catat ya. Ini udah dimulai rapi ya kan. Itu menurut saya sih udah bisa jadi inspirasi bagi usaha-usaha lain juga nanti. Mudah-mudahan ini saya pikir kan TPL kan namanya pendampingan ya terus-terusan ya. Amin. Jangan apa ya? Jangan Ibu tanggung. sangat itu maksudku ya kan. Jadi, itu maksudku. Nah, jadi pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, terutama teman-teman yang di perantauan. Khusus saya minta YouTube ini jadikan minimal 20.000 kali ditonton, share, karena ini di Toba ya, bukan di tempat lain. Inspirasi usaha seperti ini sangat bagus ya, karena memang nanti kita untuk lain kali mungkin secara hitung-hitungan saya korek dari Ito ini apakah ini betul-betul usaha yang sangat untung atau tidak. Menurut saya melihat secara kasat mata aja ini sudah pasti sangat menguntungkan, terutama di Toba ya. Terutama di Toba ini sangat menguntungkan. Kalau tidak ada tadi ayam kampung, pinader apa segala macam itu tidak ada dari tempat lain ya. Sumber protein dari magot itu sangat bagus dan itu ayamnya jempol banget. Oke? Untuk itu YouTube channel Thompson Sirus dari Parmaksian. Tadi huta apa? Huta Simarta Toba, Desa Banjarganjang, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba. Jangan lupa dukung mereka ini, dukung juga YouTube channel Thompson Sirus, sebarkan share video ini karena ini sangat inspiratif. Tetap semangat Toba, tetap semangat Indonesia.